Ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% di tengah kontraksi penerimaan pajak konsumsi dan lesunya sektor industri. Angka ini melampaui ekspektasi sejumlah lembaga ekonomi yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan di bawah 5%. Bagaimana pemerintah dan dunia usaha merespons hal ini? Kita bahas ya. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik atau BPS Edi Mahmud, Selasa 5 Agustus 2025 menyebut, jika pertumbuhan ekonomi 5,12% ini ditopang utama oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,64%. Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi memberikan kontribusi sebesar 2,06% terhadap pertumbuhan ekonomi. PMTB tercatat tumbuh 6,99%, lonjak dari pertumbuhan 2,12% pada triwulan pertama 2025 dan 4,42% pada triwulan kedua 2024. Ekspor juga tumbuh 10,67% dan memberi kontribusi 0,22% pada pertumbuhan ekonomi. Sayangnya konsumsi pemerintah tercatat memberikan kontribusi negatif sebesar minus 0,02% dengan pertumbuhan tahunan yang juga negatif sebesar 0,33%. Edi pun menyimpulkan pertumbuhan ekonomi pada periode ini ditopang oleh peningkatan aktivitas domestik yang masih tumbuh subur. Terkait data pertumbuhan ekonomi ini, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengklaim jika pertumbuhan ekonomi 5,12% berkat program pemerintah. Anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui berbagai program itu diklaim berhasil menjaga konsumsi domestik penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kan terdiri dari beberapa komponen. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Jadi tidak hanya satu dua komponen. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya kerjanya, sistemnya begitu. Pemerintah bisa saja tenang dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,12%. Namun besaran ini memunculkan pertanyaan sebab jauh lebih tinggi dibanding dengan proyeksi lembaga ekonomi yang sebelumnya beredar yaitu berada di bawah 5%. Dalam laporan seri analisis makroekonomi Indonesia Economic Outlook yang dirilis awal pekan ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 ada di kisaran 4,78 hingga 4,82% secara tahunan. Dalam laporan tersebut tertulis juga bahwa perlambatan pertumbuhan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya penurunan daya beli masyarakat, transisi pemerintahan, ketergantungan terhadap komoditas alam, rendahnya produktivitas, hingga iklim usaha yang dinilai belum mendukung. Sementara itu, konsensus 30 ekonom dalam survei Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025 hanya 4,8% secara tahunan. Lantas bagaimana respons pemerintah terkait anomali ini? Secara technically, perhitungan ya tentunya ada di BPS, ada di BPS itu. Kalau kita sebagai pemerintah kan tugasnya adalah tadi menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua komponen-komponen tadi itu bertumbuh. Tapi bahwa cara menghitungnya seperti apa kan itu menjadi domainnya di BPS. Angka pertumbuhan ekonomi 5,12% triwulan kedua 2025 ini ternyata direspons langsung oleh dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai hal ini sebagai hasil yang mengejutkan.
Pasalnya pada periode ini konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih, investasi masih menunggu kepastian arah kebijakan, ditambah sektor ekspor tengah menghadapi tekanan dari luar negeri. Namun ia menilai realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2025 telah mencerminkan daya tahan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Saleh meyakini percepatan belanja pemerintah dan dukungan dunia usaha akan membuat pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2025 dapat tumbuh lebih tinggi. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait pertumbuhan ekonomi 5,12% yang ternyata di atas proyeksi ini? Yang jelas publik harus optimistis ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan yang berujung pada perbaikan kesejahteraan rakyat juga.